warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dia Sabitasari and today I will present about ethic in business communication. Ethical communication is important because it helps organizations share information responsibly, build trust, and maintain a good reputation. In this presentation, I will explain the concept of ethic in business communication, professionalism, ethical decision making, and marketing ethics. So, let's begin the presentation. Masuk ke yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai pengertian etika. Apa sih etika itu? Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, karakter, atau cara hidup seseorang. Dalam bentuk jamaknya yaitu taeta, yang berarti kebiasaan atau adat yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, etika berkaitan dengan nilai moral yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah. Dalam konteks bisnis, etika bisnis merupakan seperangkat prinsip moral yang digunakan oleh individu maupun organisasi untuk menentukan tindakan yang tepat dalam menjalankan kegiatan bisnis. Etika bisnis sangat penting karena perusahaan tidak hanya berinteraksi dengan satu pihak saja, tetapi dengan banyak pihak seperti karyawan, pelanggan, dan masih banyak lagi. Setiap keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan dapat memberikan dampak terhadap berbagai pihak tersebut. Sebagai contoh, ketika perusahaan memutuskan untuk menurunkan kualitas produk demi mengurangi biaya produksi, keputusan tersebut mungkin dapat meningkatkan keuntungan jangka pendek. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, etika bisnis berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga benar secara moral. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dengan baik biasanya akan memiliki reputasi yang baik, kepercayaan dari pelanggan, hubungan kerja yang sehat, dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian informasi yang terjadi dalam lingkungan organisasi, baik antara individu dalam perusahaan maupun antar perusahaan dengan pihak eksternal seperti pelanggan atau mitra bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif tidak hanya menekankan pada kejelasan pesan, tetapi juga pada cara penyampaian pesan yang etis dan profesional. Dalam etika komunikasi bisnis, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu interpersonal communication. Interpersonal communication atau komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam dunia kerja, komunikasi interpersonal sangat penting karena sebagian besar aktivitas organisasi melibatkan interaksi antar individu. Contohnya, diskusi antara manajer dan karyawan, rapat kerja tim, negosiasi dengan klien, serta presentasi kepada pimpinan. Komunikasi interpersonal yang baik harus memperhatikan beberapa hal, seperti kejelasan dalam menyampaikan pesan, kemampuan mendengarkan secara aktif, dan sikap saling menghargai. Jika komunikasi interpersonal tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan konflik, kesalahpahaman, atau bahkan menurunkan produktivitas kerja. Yang kedua yaitu civility atau kesopanan. Civility merupakan sikap sopan santun dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dalam lingkungan bisnis, kesopanan sangat penting karena mencerminkan profesionalisme seseorang. Beberapa contoh sikap civility dalam komunikasi bisnis antara lain menggunakan bahasa yang sopan dan profesional, tidak memotong pembicaraan lain, dan masih banyak lagi. Sikap sopan dalam komunikasi dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis serta meningkatkan rasa saling menghargai di antara anggota organisasi. Lalu yang ketiga yaitu polis. Polis mengacu pada kehalusan sikap dan cara seseorang dalam berkomunikasi. Seseorang yang memiliki kemampuan polis yang baik mampu menyampaikan pesan dengan cara yang lebih diplomatis dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Contohnya yaitu ketika kita tidak setuju dengan pendapat rekan kerja, kita tidak langsung menolak secara kasar, tetapi menyampaikan pendapat dengan cara yang lebih sopan.
Seperti, saya memahami pendapat Anda, namun mungkin kita juga bisa mempertimbangkan alternatif lainnya. Selanjutnya yaitu business etiquette. Business etiquette merupakan aturan atau norma perilaku yang dianggap pantas dalam dunia bisnis. Etika bisnis ini biasanya tidak selalu tertulis, tetapi dipahami sebagai standar perilaku profesional. Contohnya yaitu datang tepat waktu saat rapat, berpakaian secara profesional, menjaga sikap saat berbicara dengan atasan atau klien, serta menggunakan bahasa formal dalam komunikasi bisnis. Business etiquette membantu menciptakan citra profesional bagi individu maupun organisasi. Dilanjut dengan social intelligence. Social intelligence merupakan kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, sikap, dan perilaku orang lain dalam situasi sosial. Orang yang memiliki sifat ini biasanya mampu membaca situasi sosial yang baik, memahami emosi orang lain, serta menyesuaikan cara komunikasi dengan kondisi yang ada. Lalu yang terakhir yaitu soft skill dalam komunikasi bisnis. Soft skill merupakan keterampilan non-teknis yang berkaitan dengan kemampuan interpersonal seseorang. Dalam dunia kerja modern, soft skill menjadi sangat penting karena keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Berikut beberapa contoh soft skill yang penting diantaranya yaitu kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan konflik, serta kemampuan beradaptasi. Perusahaan seringkali mencari karyawan yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki soft skill yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa etika sangat penting dalam dunia bisnis. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga dituntut untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan beretika. Hal ini karena aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat, lingkungan, dan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun beberapa alasan utama mengapa menjalankan bisnis secara etis sangat penting. Yang pertama, bisnis yang etis lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Salah satu alasan utama mengapa etika bisnis penting adalah karena bisnis yang dijalankan secara etis cenderung lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Ketika sebuah perusahaan menjalankan bisnis dengan jujur dan bertanggung jawab, pelanggan akan merasa lebih percaya terhadap perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan melakukan praktik bisnis yang tidak etis seperti menipu konsumen atau memberikan informasi yang menyesatkan, maka kepercayaan pelanggan akan hilang. Yang kedua yaitu melindungi reputasi dan citra perusahaan. Reputasi merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi seluruh perusahaan. Reputasi yang baik dapat membantu perusahaan menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, serta menarik investor untuk berinvestasi. Yang ketiga yaitu melakukan hal yang benar secara moral. Selain alasan ekonomi dan reputasi, etika bisnis juga penting karena berkaitan dengan tanggung jawab moral. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas bisnis yang tidak merugikan banyak masyarakat. Lalu yang keempat yaitu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Ketika pelanggan merasa bahwa perusahaan jujur dan bertanggung jawab, mereka akan lebih percaya terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan investor. Investor biasanya lebih tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki reputasi baik dan menjalankan bisnis secara transparan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai profesionalisme dalam komunikasi bisnis. Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki komitmen, tanggung jawab, serta standar etika yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam dunia bisnis, profesionalisme sangat penting karena mencerminkan kualitas seseorang sebagai seorang profesional. Seseorang yang profesional tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan cara yang sopan, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Terdapat beberapa dimensi utama profesionalisme dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu respect atau menghargai orang lain. Dalam lingkungan kerja, kita saling berinteraksi dengan orang lain yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan
pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap menghargai pendapat orang lain meskipun kita tidak selalu setuju dengan pendapat tersebut. Sikap saling menghargai ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Lalu yang kedua yaitu appearance atau penampilan profesional. Penampilan yang rapi dan profesional dapat memberikan kesan positif kepada orang lain, terutama dalam situasi formal seperti rapat, presentasi, atau pertemuan dengan klien. Penampilan profesional tidak selalu berarti harus menggunakan pakaian yang mahal, tetapi lebih kepada menjaga kerapihan, kebersihan, serta kesesuaian dengan situasi kerja. Yang ketiga yaitu tolerance. Toleransi merupakan kemampuan untuk menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kerja. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan seringkali memiliki karyawan yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, agama, maupun negara. Perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan bagi organisasi jika setiap individu mampu menghargai dan menerima perbedaan tersebut. Yang keempat yaitu honesty dan etik. Kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam profesionalisme. Dalam komunikasi bisnis, seseorang harus selalu menyampaikan informasi secara jujur dan tidak memanipulasi fakta. Kejujuran sangat penting karena dapat membangun kepercayaan antar individu maupun antara perusahaan dengan pihak eksternal. Yang kelima yaitu trustworthiness dan responsibility. Trustworthiness berarti dapat dipercaya, sedangkan responsibility berarti bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Seorang profesional harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan, rekan kerja, maupun klien. Lalu yang keenam yaitu perseverance dan collegiality. Perseverance berarti memiliki ketekunan dan semangat kerja yang tinggi, sedangkan collegiality berarti kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Dalam dunia bisnis, keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung pada kerjasama tim. Lalu kita akan membahas mengenai etika pemasaran dan perlindungan konsumen. Dalam kegiatan pemasaran, perusahaan harus memperhatikan nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan, moralitas, serta perilaku yang baik. Etika pemasaran bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan praktik yang merugikan konsumen. Sebagai contoh, perusahaan tidak boleh memberikan informasi produk yang menyesatkan, melakukan iklan yang berlebihan atau tidak sesuai fakta, serta menyembunyikan informasi penting tentang produk. Selain nilai-nilai tersebut, penerapan etika dalam pemasaran juga memiliki beberapa manfaat penting bagi perusahaan. Yang pertama yaitu mengembalikan kepercayaan publik terhadap aktivitas pemasaran. Yang kedua, mengurangi regulasi pemerintah. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan yang terakhir yaitu melindungi citra dan reputasi perusahaan. Nah, kesimpulannya, etika komunikasi bisnis adalah pedoman yang membantu perusahaan dan individu melakukan aktivitas bisnis secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Penerapan etika sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan, menjaga reputasi perusahaan, dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam komunikasi, profesionalisme, dan pemasaran, perusahaan dapat membangun hubungan positif dengan berbagai pihak dan menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Thank you for watching and bye-bye.